Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah kasih Allah bagi kita. Kebaikannya sangat terbukti. Jangan lewatkan sedikit pun dalam hidup ini tanpa dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya. Makanya, mari memperlengkapi hidup ini dengan kebenaran firman yang menjadi bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jamaat Gemim tanggal 10 sampai 16 Juli 2022 dari bacaan Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 23. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus dalam membaca merenungkan firman-Mu. Sebab kami sadar kami sangat terbatas, dan biar Engkau yang lengkapi kami, Engkau yang singkapkan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 10 sampai 16 Juli dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 begini dikatakan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah.
Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, dengan membaca Mazmur 34 ini, memberi gambaran kepada kita bahwa pemazmur dalam hal ini Daud, dia berada dalam situasi yang tertindas, berada dalam kesesakan. Itu yang dicatat di ayat 7. Di situ dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Daud berada dalam keadaan yang tertindas, berada dalam keadaan yang tertekan. Dan keadaan tertindas dan tertekan itu datang dari Raja Saul yang berupaya mengejar dan mau membunuh Daud. Lalu Daud lari ke negeri orang Filistin. Di hadapan Raja Filistin, Raja Akis Abimelek, Daud berpura-pura tidak waras, berpura-pura gila. Akhirnya Daud bebas dan tidak dibunuh, malah ia diusir lalu pergi. Ayat 1 bacaan kita mencatat tadi. Dan nanti bisa dibaca juga di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Dalam keadaan yang tertindas dan tertekan, Daud tetap memuji Tuhan. Ayat 2. Dan juga Daud tetap bermegah di dalam Tuhan. Ayat 3. Juga Daud tetap memuliakan Tuhan. Ayat 4. Dan Daud terus mencari Tuhan, serta mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar. Tuhan menjawab seruan doa Daud. Tuhan melepaskan dan menyelamatkan dia dari kesesakan, sehingga mukanya berseri-seri. Ayat 5, 6, 7 sampai ayat 19 nanti dibaca itu. Daud menyadari dan meyakini bahwa sekalipun berada dalam kesesakan, berada dalam tekanan dan tertindas, manakala tetap berlindung kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, maka ada Tuhan yang menjaga, melindungi, dan meluputkan. Ayat 8 bacaan kita katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang hidup takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini yang dialami oleh Daud. Di tengah kesesakan dan tekanan hidup, Daud sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan dan tolongan Tuhan sungguh nyata dalam situasi sulit, dan karena itu pemazmur berucap, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah, artinya kita harus sungguh-sungguh merasakan, menikmati, dan bahkan mengalami dan melihat, memandang, memperhatikan dengan mata dan hati segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan dalam kesesakan sangat terbukti. Itu diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 46 ayat 2. Bahwa pertolongan Tuhan dalam kesesakan sangat terbukti. Dari pengalaman iman bersama Tuhan, maka pemazmur mengajak dan mendorong umat supaya umat aman dalam lindungan Tuhan, maka umat harus hidup takut akan Tuhan. Ayat 10.
Sikap hidup takut akan Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak. Ayat 12. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan diberkati, tidak akan berkekurangan, dan akan dimenangkan dalam menghadapi kesesakan. Yang kedua, umat harus mencari Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Ayat 11 dan ayat 23. Mereka tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dan tidak akan menanggung hukuman. Yang ketiga, umat harus hidup sebagai orang benar. Orang benar harus menjaga lidah dan bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 14. Orang benar akan dijaga, diawasi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab bila ia berseru. Tuhan akan menjawab bila ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 16 dan ayat 18. Sekalipun mengalami banyak kemalangan atau kesusahan atau penderitaan, kecelakaan, tetapi Tuhan akan melepaskan orang benar. Tuhan akan melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ayat 21. Tuhan membebaskan orang-orang benar, hamba-hambanya, dari segala kemalangan. Ayat 23. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat 22. Karena itu, umat diajak agar jauhi yang jahat. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Ayat 17. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita belajar bahwa hidup ini tak sepi dari berbagai tantangan, pergumulan, kesesakan, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh pemazmur Daud. Sesulit dan sepahit apapun keadaan yang kita alami, tetaplah bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, sambil terus mencari, berlindung, berseru, berdoa kepada Tuhan. Dia pasti menolong, membebaskan, melepaskan, memberi kemenangan, dan menyelamatkan kita dari kesesakan hidup ini. Semua kita punya persoalan masing-masing. Kita punya pergumulan yang berbeda. Apakah itu di tengah keluarga, di tempat kerja, di tengah pelayanan, di tengah pergaulan, di tengah studi, di mana saja. Kita punya persoalan yang berbeda-beda. Tetapi Yesus mengundang kita untuk mau datang kepada Dia. Yesus pernah bilang dalam Matius 11 ayat 28, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pemazmur telah membawa semua beban pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membebaskan dan memberi kemenangan dari pergumulannya. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dan pertolongan yang membebaskan dan menyelamatkan, itulah yang telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang didorong oleh kasih-Nya, Dia datang ke dalam dunia, mencari, menemukan, mengampuni, menebus, dan menyelamatkan melalui jalan penderitaan, jalan kesengsaraan. Dia disalibkan, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang sempurna. Dan karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan apapun keadaan kita. Dasar untuk bersyukur bukan semata-mata terletak pada apa yang kita raih, apa yang kita miliki di hidup ini. Tapi dasar untuk bersyukur terletak pada karya selamat
yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kita adalah umat yang telah diselamatkan. Ini yang menjadi dasar kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Kalau ini yang menjadi dasar untuk bersyukur kepada Tuhan, maka sekalipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kita akan mampu bersyukur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, kambing domba terhalau dari kurungan. Namun, Nabi Habakuk katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, luar biasa. Ini dasar orang beriman untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan karena itu umat yang telah ditolong, diselamatkan oleh Tuhan harus hidup takut akan Tuhan. Tanda menghargai, menghormati Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang beribadah. Kita harus semakin giat melakukan itu. Di saat-saat ini, kita memberi diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita hidup berlindung dan beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Harus rajin beribadah. Ibadah di kolom, ibadah di kategorial, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, ibadah di kelompok pelayanan lansia, dan terutama ibadah di bait Allah. Mari, orang telah diselamatkan. Sebagai tanda membalas karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mesti hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu yang disampaikan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 itu. Umat harus melakukan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Menjaga lidah dan bibir. Jangan ada bibir dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Memperkatakan kebenaran yang bersumber dari kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan bahkan kita hidup dalam perdamaian. Sehingga kehidupan kita diberkati dan dimenangkan dalam segala hal. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini menjadi bekal modal bagi kami sebagai pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Apalagi di pelayanan di minggu tanggal 10 sampai 16 Juli nanti. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini biar diberkati oleh Tuhan. Dan diberkati tim multimedia yang Tuhan terus pakai menata pelayanan ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu sungguh luar biasa. Karena kamu tetap mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus. Supaya kita saling melengkapi untuk menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.